Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadhartum min nadhrin fa inna Allaha ya'lamuh wa ma lidh-dhalimin min ansar." Wa ma anfaqtum, dan apapun yang engkau infakkan, engkau belanjakan atau engkau sedekahkan, min nafaqatin, berupa nafkah ataupun sedekah, au nadhartum, atau yang kalian lafalkan dalam nadar engkau, dalam nadarmu yang engkau buat, fa innallaha ya'lamuh, maka ketahuilah Allah itu mengetahui semuanya. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan tidaklah orang-orang yang berlaku zalim itu memiliki penolong kelak di hari kiamat. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita semua bahwa infak, sedekah yang kita lakukan, atau ibadah yang merupakan inisiatif dari kita sendiri, yang berupa nazar, ketika kita bernazar, baik itu nazar tabarrur, nazar yang atas inisiatif sendiri dalam rangka beribadah kepada Allah tanpa syarat, dengan mengatakan lillahi alayya nadrun an ahujja mathalan, aku bernazar ingin berhaji untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, berhaji lillah tanpa syarat. Ataupun nazar yang bersyarat dengan mengatakan, kalau saya berhasil membeli tanah ini akan saya wakafkan, atau kalau saya sembuh dari penyakit saya maka saya akan bersedekah. Maka semua itu fa innallaha ya'lamu, Allah mengetahui semuanya. Baik sedekahnya itu merupakan tuntunan, perintah, anjuran yang wajib ataupun yang sunnah. Nazar yang baik itu atas inisiatif sendiri, murni tanpa syarat, yang disebut dengan nazar tabarrur, ataupun nazar yang memiliki prasyaratnya dan mengatakan kalau saya demikian maka saya akan berbuat demikian. Maka semua itu Allah telah mengetahuinya. Sehingga ini dalam satu sudut pandang menjadi satu kabar gembira bagi orang yang beriman, untuk tidak perlu khawatir, tidak perlu ada risau atau galau atau kekhawatiran atau ketakutan bahwa akan ada amalan dia yang luput tidak Allah balas, akan ada kebajikan dia yang tidak tercatat, sehingga tidak perlu Anda inventaris, tidak perlu Anda data, tidak perlu Anda deklarasikan kepada banyak orang, tidak perlu Anda persaksikan. Kalau Anda betul-betul melakukan itu lillah, maka Allah telah mencatatnya, Allah telah mengetahuinya. Fa innallaha ya'lamuh, Allah telah mengetahuinya. Dan Allah mengetahui itu bukan berarti sekedar Allah menonton, menjadi penonton begitu saja, tidak. Allah mengetahui sehingga seberapa besar yang Anda lakukan, seberapa banyak sedekah yang Anda keluarkan, kepada siapa, dan lebih jauh dari itu, untuk apa Anda bersedekah. Betulkah karena Allah atau karena riyaan, sum'atan, karena ingin mencari pujian, mencari muka? Apakah engkau bernazar betul-betul karena lillah, ingin mengabdi dan beribadah kepada Allah, atau karena Anda pelit sehingga Anda tidak mau bersedekah kecuali bila Allah telah terlebih dahulu memberi Anda kemurahannya? Maka semua itu Allah ketahui. Sehingga ini menjadi satu kabar gembira bahwa tidak akan ada yang luput dan pasti akan Allah balas. Pasti Allah akan berikan imbalannya.
Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam ayat lain tentang imbalannya berupa pelipat gandaan pahala sampai pada 700 kali lipat. Dan bahkan lebih dari itu semuanya. Allah akan lipat gandakan pahala sedekah Anda, sehingga Anda tidak perlu khawatir. Tapi dari sisi lain, ayat ini juga merupakan ancaman. Bisa jadi Anda bermuka dua. Mengesankan bahwa Anda bersedekah, berdonasi lillah. Bisa jadi Anda mengesankan kepada manusia bahwa Anda bersosial, berinfak lillahi azza wa jal. Padahal di dalam hati Anda bukan itu cita-cita Anda. Bukan itu harapan Anda. Anda ingin mengukir nama baik. Ingin, seperti kata orang, meninggalkan jejak kebajikan untuk dikenang. Maka ini sekaligus menjadi ancaman karena Allah tahu tentang niat Anda yang ada dalam hati. Niat yang Anda sembunyikan Allah sudah ketahui. Sehingga ketika itu niat Anda, motivasi Anda bersedekah, Allah akan balas. Allah tidak akan berikan pahala, tapi sebaliknya Allah akan siksa. Walaupun mungkin masyarakat sedunia mengapresiasi, menganggap Anda orang yang dermawan. Rasulullah SAW menceritakan perihal 3 golongan orang yang akan Allah permalukan sehingga dia akan diceburkan ke dalam neraka pertama kali sebelum yang lainnya. Mereka adalah orang yang pertama kali dicemplungkan ke dalam neraka sebelum pelaku dosa yang lainnya. Salah satunya adalah warajulun tasaddaqa bisadaqatin. Orang yang dia bersedekah dengan satu sedekah atau bahkan sering bersedekah. Sehingga ketika ditanya, dia akan berkata kepada Allah, "Ya Allah, tidaklah ada satu jalan yang atau satu program yang Engkau cintai untuk aku bersedekah padanya, kecuali aku telah mendonasikan sebagian hartaku padanya. Dan itu aku lakukan untuk mencari ridhamu." Maka Allah akan katakan padanya, "Kadzabt. Tasaddaqta liyuqala." Engkau bersedekah agar engkau mendapatkan apresiasi dan dipuji oleh orang sehingga Anda dikenal, sehingga engkau dikenal sebagai orang yang jawad, dermawan, sebagai orang yang ringan tangan bersedekah, orang yang sosialis. Faqad qil, dan itu telah engkau dapat di dunia. Kemudian Allah perintahkan agar dia diseret ke dalam neraka dan diceburkan ke dalamnya. Na'udzubillah. Allah mengetahui amalan kita, itu adalah kabar gembira. Tapi di saat yang sama, itu juga menjadi ancaman. Karena itu ayat ini merupakan motivasi, dorongan kepada kita agar kita berbenah diri, agar kita mengkondisikan diri kita senantiasa waspada. Tapi juga tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, hanyut dalam ketakutan. Tetapi kita harus balance, profesional. Kita senantiasa mengoreksi niat, menjaga niat kita, tapi juga tidak perlu hanyut dalam ketakutan yang berlebih. Fa innallaha ya'lamu, karena Allah itu senantiasa mengetahui semua amalan kita, yang lahir ataupun yang batin, yang besar ataupun yang kecil. Sehingga dalam diri kita harus berimbang antara raja, optimisme mengharap pahala, dan juga khauf, ada rasa takut, kekhawatiran kalau dalam diri kita terjangkit oleh nifak. Karena memang nifak, riya, sum'ah itu khafi, itu sangat samar sekali. Kalau kita tidak waspada, kita tidak terus mengoreksi niat kita, apalagi amalan kita kerjakan itu adalah amalan yang sering kali menjadi amalan yang diapresiasi oleh masyarakat, menjadi perhatian oleh masyarakat, maka sangat penting bagi kita untuk senantiasa mengoreksi niat, menjaga niat. Rasulullah SAW bersabda, "Akhwafu ma akhafu ala ummati asyirkul asghar." Sesuatu yang paling aku khawatirkan akan menimpa umatku adalah syirik asghar atau asyirkul khafi, syirik yang samar. Ketika ditanya apakah syirik yang khafi dan syirik yang kecil itu, beliau menyatakan yasirur riya. Riya yang sangat samar sekali. Riya yang sangat lembut. Sehingga seringkali tidak disadari oleh pelakunya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan warning yang lebih tajam.
Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan ketahuilah ketika engkau membelanjakan atau menunaikan suatu ibadah karena riya ataupun sum'ah, berarti sejatinya engkau tidak sedang beribadah, tapi engkau sedang menodai dirimu sendiri, menzalimi dirimu sendiri, berbuat kezaliman. Kenapa? Karena Anda meletakkan ibadah yang seharusnya itu lillah, memposisikan amalan yang seharusnya itu hanya engkau tunaikan lillah, tapi ternyata dijadikan sebagai sarana media untuk mendapatkan kepentingan, pamor, status, nama di mana? Di dunia. Tentu ini adalah bentuk dari kezaliman. Karena memang kezaliman yang paling besar itu adalah tatkala Anda menduakan Allah dan memprioritaskan selainnya. Anda memberikan ibadah yang itu memperuntukkan ibadah itu merupakan hak Allah, tapi Anda peruntukkan untuk selainnya. Inilah kezaliman yang terbesar. Inna syirka la dzulmun azim. Karena itu kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, ayat ini merupakan ayat yang sungguh luar biasa untuk kita kenang, untuk kita pelajari, untuk kita selami kandungannya, agar kita senantiasa wasat, profesional dalam menjaga niat kita. Tidak euforia dengan optimisme mendapatkan pahala yang berlipat ganda, tetapi kita juga tidak hanyut dalam was-was dan ketakutan yang berlebihan sehingga kita ditimpa oleh kunut, keputusasaan dari kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang menjaga hati itu sangatlah berat. Karena itu bersedekah itu berat. Namun menjaga keikhlasan agar sedekah kita itu hanya lillah itu lebih berat. Sepatutnya kita hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda merasa perlu tergugah untuk berdoa kepada Allah agar bisa ringan tangan bersedekah, maka Anda lebih perlu untuk berdoa kepada Allah agar bisa istiqamah dengan niat ibadah lillahi azza wa jal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, in tubdus sadaqat fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Dan bila engkau tubdus sadaqat, menampakkan sedekahmu kepada orang lain, fa ni'mahi, maka itu satu hal yang baik. Kenapa? Karena dengan engkau tampakkan akan memotivasi orang lain meniru Anda, meneladani sikap Anda yang bersedekah. Itu baik, bukan hal yang tercela, selama Anda tidak terjerumus, tidak terjerembab dalam riya, sum'ah, mengharapkan pujian ataupun sanjungan kepada orang lain. Karena memang kita makhluk sosial. Keteladanan itu satu hal yang prinsip dalam hidup. Semua orang butuh keteladanan. Kebersamaan itu menjadikan amalan yang berat itu menjadi ringan. Sedekah itu adalah amalan yang berat. Karena memang setiap manusia cinta pada harta, merasa eman, merasa sayang dengan hartanya, merasa khawatir untuk jatuh miskin. Sehingga salah satu kiat untuk bisa ringan bersedekah adalah kebersamaan. Sehingga ketika Anda menunaikan sedekah itu secara bersama-sama atau secara nyata diketahui oleh semua orang, maka ini akan menumbuhkan suasana yang sangat indah. Semua orang akan tergugah, merasa ringan bersedekah. Terjadi musabaqah, perlombaan dalam kebajikan. Namun demikian, wa in tukhfuha, kalau engkau menyembunyikannya, merahasiakannya, sehingga engkau menunaikan sedekahmu secara sir, sembunyi-sembunyi, tidak diketahui oleh banyak orang. Wa tu'tuhal fuqara, dan engkau berikan secara diam-diam kepada kaum fuqara yang memang mereka sangat membutuhkan. Terlebih kaum fuqara yang punya izzah, kaum fuqara yang tidak mudah meminta kepada orang lain. Mereka berusaha menjaga harga dirinya sehingga tidak merendahkan martabatnya kecuali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa khairul lakum, maka itu lebih baik. Maka itu lebih baik dibanding engkau menampakkan sedekahmu, karena dengan menampakkan itu engkau potensi terjangkit riya, terjangkit sum'ah.
Tetapi dengan menyembunyikannya, itu akan lebih sempurna pahala Anda. Para ulama kemudian memberikan satu perincian bahwa ayat ini secara lahirnya, secara tekstualnya berlaku pada sedekah yang wajib dan sedekah yang sunnah, zakat yang wajib dan zakat yang sunnah. Namun kemudian para ulama berdasarkan dalil-dalil yang lain mengatakan bahwa ayat ini tidak berlaku secara mutlak, karena untuk zakat yang wajib lebih utama dikeluarkan secara terang-terangan, apalagi zakatnya berkaitan dengan harta-harta yang dilihat oleh banyak orang. Peternakan, pertanian, perdagangan akan lebih baik, akan lebih besar manfaatnya bila sedekah itu ditunaikan secara terbuka, sehingga masyarakat kaum fuqara terutama sadar bahwa Anda sebagai bagian dari agniya, orang yang kaya, telah menunaikan kewajiban sebagai orang kaya menyantuni yang fuqara, sehingga menutup celah terjadinya hasad dan suudzon, dan juga menjadi pemicu bagi kaum orang-orang kaya lainnya untuk mengikuti jejak Anda dan mengikuti langkah Anda bersedekah. Dan dengan menampakkan sedekah ini, nilai-nilai sosial kebersamaan dalam masyarakat akan semakin terjaga dan tercipta. Sehingga para ulama mengatakan sedekah yang wajib, terutama harta-harta yang kasat mata diketahui oleh banyak orang, itu utamanya ditunaikan secara lahir, secara nyata atau terbuka, sehingga semua orang tahu bahwa Anda orang kaya telah menunaikan kewajiban Anda menyantuni kaum fuqara, menunaikan kewajiban zakat Anda. Namun harta-harta yang khafi, harta-harta yang samar, yang tidak diketahui oleh banyak orang, seperti emas, perak, atau uang yang adanya di rekening atau di tabungan Anda, di berangkas Anda, tidak banyak yang tahu, tidak ada orang yang tahu, maka tidak mengapa bila Anda merahasiakannya. Berdasarkan keumuman dalil-dalil yang menganjurkan untuk merahasiakan sedekah dalam rangka menjaga keikhlasan niat. Namun demikian, wa tukhfuha wa tu'tuhal fuqara, ketika Anda menyembunyikan, merahasiakan sedekah Anda mengeluarkannya secara rahasia, diam-diam, tanpa diketahui oleh banyak orang, fahuwa khairul lakum, maka itu lebih baik bagimu. Artinya apa? Lebih mudah bagimu untuk menjaga niat, menjaga keikhlasan. Namun ingat, dalam ayat ini Allah menekankan ketepatan sasaran. Wa tu'tuhal fuqara. Betul-betul engkau harus memastikan bahwa sedekah itu engkau salurkan kepada kaum fuqara, orang yang paling berhak, orang yang paling membutuhkan kepada sedekah Anda. Karena kalau Anda salurkan secara terbuka, akan ada orang yang merevisi, akan ada orang yang mengkritisi, memberikan saran kepada Anda ketika Anda salah sasaran. Tetapi ketika Anda menunaikan zakat Anda, sedekah Anda, infak Anda secara sembunyi-sembunyi, bisa jadi Anda salah praduga menyalurkannya kepada orang yang kaya, namun dia berpenampilan sebagai orang miskin. Orang yang berpura-pura miskin, fakir, padahal sejatinya dia berkecukupan. Dan itu ada di masyarakat. Sehingga Allah menekankan dalam ayat ini, wa tu'tuhal fuqara. Ketika engkau ingin menyalurkan sedekah Anda secara sembunyi-sembunyi, maka pastikan bahwa sedekah itu sampai kepada kaum fuqara, orang yang paling berhak, paling urgen untuk mendapatkan santunan dari Anda, sedekah Anda. Maka itu lebih baik. Rasulullah SAW menceritakan perihal 7 golongan orang yang kelak akan mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat tidak ada naungan selain naungannya. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan orang yang kelak akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat tidak ada naungan selain naungannya. Salah satunya adalah warajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang yang mensedekahkan hartanya, kemudian dia ketika menunaikan sedekah itu, membayar sedekah itu, dia sembunyikan, dia rahasiakan. Dia tidak deklarasikan, dia tidak umumkan, dia tidak ceritakan ke siapapun. Bahkan kepada orang paling dekat kepadanya pun dia tidak bercerita kalau dia telah bersedekah.
sampai pun kepada anak istrinya, kepada orang tuanya, dia tidak tahu. Dia tidak sampaikan kepada mereka bahwa dia telah bersedekah. Sampai-sampai oleh Nabi SAW digambarkan, tangan kirinya saja tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanan. Apalagi istri, apalagi orang tua, apalagi orang lain. Dia betul-betul berusaha menjaga niatnya. Dia menyembunyikan bukan karena dia takut diketahui orang kaya sebagai orang kaya. Bukan. Tetapi dia menyembunyikannya dalam rangka menjaga keikhlasan agar dia betul-betul niatnya itu lillah tanpa mengharap imbalan pujian siapapun. Sampai pun orang yang menerima sedekah itu dia tidak tahu. Dia berusaha untuk merahasiakan dari semua orang sampai pun dari yang menerimanya. Tidak tahu bahwa itu adalah Anda yang bersedekah. Maka ketika Anda betul-betul sadar tentang pentingnya keikhlasan seperti ini, menjaga keikhlasan dalam bersedekah ini, Allah apresiasi. Di saat tidak ada naungan selain naungan Allah, Allah akan naungi Anda di bawah arsy-Nya, sehingga kelak di alam mahsyar Anda tidak akan merasakan teriknya matahari, Anda tidak akan merasakan deritanya berada di alam mahsyar yang terbuka yang sangat panas. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum. Dan Allah Subhanahu wa taala memberi imbalan atas sedekah yang Anda tunaikan, baik secara terang-terangan ataupun secara sembunyi-sembunyi. Dengan sedekah itu Allah beri imbalan, yukaffir ankum min sayyi'atikum. Allah hapuskan sebagian dosa-dosa kalian. Allah tidak katakan semua dosa kalian terhapus dengan sedekah, agar Anda tidak besar kepala, agar Anda tidak merasa sudah cukup, tidak perlu lagi beramal karena Anda sudah bersedekah, sehingga dosa-dosa Anda akan terhapuskan semuanya. Karena memang salah satu keutamaan sedekah adalah menghapuskan, memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala. As-sadaqatu tudfi'u ghadab Rabb. Sedekah itu akan memadamkan murkanya Allah Subhanahu wa taala, wa taqi mitatassu, dan membentengi Anda, menjauhkan Anda dari kematian yang buruk. Karena itu dalam kondisi yang sulit semacam yang sedang kita alami sekarang ini, alangkah indahnya bila Anda menanggulangi, membentengi diri Anda dengan memperbanyak sedekah, sehingga dengan sedekah itu Anda akan dijauhkan dari murka Allah, dijauhkan dari mara bahaya di dunia, dan juga dibentengi dari ancaman siksa neraka. Karena Rasulullah SAW menyatakan bahwa setiap orang itu fi dhilli shadaqatihi, dia akan berada di bawah naungan sedekahnya. Karenanya Rasulullah SAW memotivasi kita untuk memperbanyak sedekah. Tasaddaqu walau bisyikki tamratin. Bersedekahlah walau ittaqun nar walau bisyikki tamra. Bentengilah dirimu dari ancaman siksa neraka walaupun dengan apa? Dengan separuh biji kurma, secuil biji kurma yang bisa engkau berikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah itu Maha mengetahui dengan segala apa yang engkau kerjakan. Sekali lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan, sekaligus kabar gembira. Peringatan bila Anda menunaikan sedekah, membayar sedekah dalam rangka riya, mencari pujian, maka Allah tahu. Walaupun Anda berpenampilan seakan-akan seorang dermawan yang lillah, tetapi Allah Maha tahu tentang apa isi hati Anda. Dan Allah pun Maha tahu kepada siapa Anda salurkan sedekah tersebut. Apakah kepada orang yang tepat atau yang salah pilih kasih. Gara-gara punya kepentingan bisnis, dia fakir. Anda beri karena ternyata dia karyawan agar setia. Sedangkan ada orang yang lebih fakir, lebih butuh, tapi Anda tidak Anda beri. Kenapa? Karena Anda tidak ada kepentingan dengannya. Padahal rumahnya lebih dekat dibanding Anda. Padahal dia kerabat Anda, tentu ini pola penyaluran yang tidak tepat. Pilih kasih sedekah demi kepentingan. Dan sekaligus Allah Maha mengetahui sebagai kabar gembira bahwa tidak akan ada yang luput dari balasan Allah SWT. Kalaupun Anda rahasiakan, kalaupun Anda sembunyikan sehingga tidak ada yang tahu sama sekali, maka percayalah Allah telah mengetahuinya. Allah telah mencatatnya dan pasti Allah akan membalasnya di dunia ataupun di akhirat. Karena itu saudaraku pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, tidak perlu kecil hati, tidak perlu apresiasi, tidak perlu laporan atas donasi Anda, tetapi percayalah
Allah telah mencatatnya. Malaikat Allah Subhanahu wa taala yang bertugas mencatat amalan Anda telah mencatatnya tanpa ada sedikit pun yang terluput, dan Allah Subhanahu wa taala pasti membalasnya dengan sempurna. Tidak ada yang tersisa sedikit pun dari amalan Anda. Sehingga pada kesempatan ini saya mengajak kaum muslimin, kaum muslimat untuk mengoptimalkan mumpung waktu yang sangat tepat, bulan Ramadan, waktu yang barokah. Tunaikanlah banyak sedekah Anda. Saat yang paling tepat untuk berdonasi, bersosial, apalagi dalam kondisi yang sulit semacam ini, di kondisi yang sedang ada wabah melanda negeri kita. Inilah waktu yang paling tepat untuk Anda menyalurkan donasi Anda kepada kaum fuqara, kaum masakin, karib kerabat Anda. Santunilah kerabat Anda, carilah dari kerabat Anda yang membutuhkan. Carilah dari tetangga-tetangga Anda yang membutuhkan kesulitan ekonomi. Santuni mereka, tunjukkan bahwa Anda adalah saudara mereka. Buktikan bahwa Anda adalah keluarga mereka, bukan karena ingin apresiasi, tapi itu adalah tanggung jawab. Rasulullah SAW bersabda, wallahi la yu'min, sungguh tidaklah beriman. Man yabitu syab'ana wa jaru ja'i. Orang yang bermalam dalam kondisi kenyang, padahal tetangganya kelaparan. Padahal tetangganya apa? Kelaparan. Demikian pula Rasulullah SAW juga memotivasi kita untuk menyantuni karib kerabat kita. Man arada, Rasulullah SAW mengatakan, siapapun yang mendambakan an yunsha'a fi athari, an yubsatallahu fi rizki wa yunsha'a fi athari, siapapun yang mendambakan, mengimpikan untuk dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, falyasil rahimahu, hendaknya dia menyambung tali silaturahmi. Dan salah satu sarana yang paling efektif untuk mengeratkan hubungan silaturahmi adalah dengan sedekah, dengan berhadiah, memberi hadiah, menyantuni, tahadu, tahabu. Hendaknya engkau saling memberi hadiah, niscaya akan tumbuh rasa cinta pada diri kalian. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.